amin, amin. Ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Wa ya mujibas sa'ilin. Ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yakni membaca kitab fikih. Dan hari ini kita telah sampai pada bab makruhatis sholati, bab makruh di dalam solat. Yang hari ini kita akan masuk pada makruhatun min nahiyati halil musalli, makruhnya dipandang dari sisi orang yang melaksanakan sholat. Kalau pertemuan yang Jumat yang lalu kita telah melihat sesuatu yang makruh dipandang dari tempat sembahyang. Jadi atau mudahnya tempat-tempat yang kita makruh melaksanakan sembahyang di tempat-tempat tersebut. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun pada kesempatan yang hari ini akan kita baca adalah makruhatun min nahiyati halil musalli, makruh, hal-hal yang makruh min nahiyati halil musalli, dipandang dari arah orang yang sholat. Maksudnya, gampangnya, seseorang itu makruh melaksanakan sholat dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu apa saja yang seseorang itu makruh melaksanakan sholat? Dalam keadaan seperti apa orang tersebut makruh melaksanakan sholat, atau sholatnya itu makruh gitu. Melakukan sholat dalam keadaan tertentu itu hukumnya makruh. Yang pertama, yang makruh orang melaksanakan sholat adalah as-salatu haqinan wa huwa alladhi yudafi'ul baula. Bermula salat haqinan, orang yang haqinan. Siapa orang yang haqinan? Wa huwa alladhi yudafi'ul baula, dialah orang yang menahan buang air kecil atau istilahnya kencing. Jadi orang yang salat sambil menahan dirinya karena ada keinginannya untuk buang air kecil, maka hukumnya makruh. Jadi kadang-kadang karena kita malas, kita sudah sholat maghrib kan? Sholat maghrib, menunggu waktu isya, waduh malas untuk ambil air lagi, dingin cuacanya, atau bahkan pokoknya malas sajalah. Sehingga dia ada keinginannya buat buang air kecil, dia tahan-tahan, nanti ajalah setelah sholat isya. Akhirnya seseorang itu melaksanakan sholat isya dalam keadaan menahan kencing atau buang air kecil, maka hukumnya makruh. Kalau hukumnya makruh, maka ia ditinggalkan. Kenapa? Ya karena hal yang makruh itu mengurangi keutamaan sembahyang. Kan sayang ibu-ibu sekalian ya, kalau sholat kita ini menjadi berkurang nilainya. Sholat yang kita laksanakan saat ini itu nggak bisa diulang lagi ibu-ibu, ya kan? Sholat hari ini yang saat ini ya sholat saat ini, besok udah nggak ada lagi. Walaupun besok masih ada sholat yang sama, yakni sholat zuhur juga umpamanya, tapi itu sholat untuk besok. Sholat yang hari ini sudah. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa ketika melaksanakan amal ibadah itu sungguh-sungguh, karena tidak akan terulang sesuatu yang sudah terjadi, ya. Lan tarji'al ayyama madat. Tiadalah akan terulang hari yang sudah berlalu. Tiada terulang satu detik yang sudah berlalu. Hari ini kita sholat zuhur, kita sholat dalam keadaan menahan air kencing. Maka dengan menahan air kencing ini hukumnya sholat kita jadi makruh. Karena sholat kita jadi makruh, maka berkurang pahalanya. Maka kita
rugi. Ya kan Pak, besok masih ada lagi sholat zuhur memang, tapi sholat zuhur besok ya untuk besok, untuk yang hari ini nggak bisa diulang lagi. Oleh sebab itu jangan sekali-kali melaksanakan ibadah dengan cara yang tidak sungguh-sungguh. Pokoknya kita itu berbuat yang terbaik untuk apa yang kita lakukan saat ini. Kita ngaji hari ini, kita lakukan yang terbaik untuk hari ini. Walau Jumat depan insya Allah kita ngaji lagi, tapi itu ngaji sudah beda, sudah ngajinya Jumat depan. Ngaji hari ini nggak bisa diulang lagi, ya, nggak bisa diulang lagi. Jadi kita harus sungguh-sungguh melakukan amal yang saat ini sedang kita kerjakan. Kalau sholat zuhur ya kita sungguh-sungguh, kita lihatlah rasa-rasa nih. Kira-kira kita menahan buang air kecil nggak? Oh, kalau kira-kira kita ada keinginan buang air kecil, maka kita ke toilet dulu buang air kecil, lalu kita wudhu lagi. Itu sunnahnya. Sunnah ya, kita berwudhu lagi, mengulang wudhu, jadi memperbaharui wudhu itu bagus. Jadi wudhu itu sesering mungkin bagus. Walaupun kita belum batal, tapi kita ingin memperbaharui wudhu, itu sunnah hukumnya, ya. Jadi dapat pahala lagi. Umpama kita nih dari zuhur ke asar itu. Zuhur kita sudah wudhu, ya kan? Kita sholat asar, menunggu asar bisa kita tahan tanpa batal. Tapi kalau kita sholat, ya udah kita dapat pahala wudhunya wudhu sekali tadi waktu zuhur. Tapi begitu kita ulang lagi wudhu kita dapat tambahan pahala. Selain kita dapat pahala sholat asar, dapat pahala wudhu lagi. Jadi kalau bisa memperbaiki wudhu. Tapi kalau tidak bisa, enggak lah gitu kan. Malas wudhu lagi, nggak apa-apa. Yang penting nggak wudhu laginya itu tidak dengan cara menahan buang air kecil. Jadi kalau kita mau sholat rasanya pengen buang air kecil, ya kita harus buang air kecil dulu supaya sholatnya tidak makruh. As-sholatu haqinan, bermula sholatnya orang yang haqinan, yakni orang yang wa huwal ladzi yudafi'ul baula, orang yang menahan diri dari buang air kecil. Itu yang pertama. Paham? Paham. Yang kedua, as-sholatu haqiban. Nah, ini diingat, ini mudah dihafal. Yang pertama tadi haqinan. Yang kedua ini as-sholatu haqiban. Apa itu haqiban? Wa huwal ladzi yudafi'ul ghaita. Bermula ia yang menahan diri dari buang air besar. Ya sama ya. Buang air besar. Akhirnya sholatnya, kalau sholat sambil nahan buang air besar itu kira-kira sholatnya buru-buru apa enggak? Pasti buru-buru. Kenapa? Karena kalau lama-lama nanti heboh satu rumah atau satu masjid, rumah ya heboh kan? Ada kejadian gitu kan di masjid mana gitu. Minum dulu. Kalau ada AC cepat kering kerongkongannya. Bismillah. As-salatu haqiban, bermula salatnya orang yang haqiban, yakni wa huwal ladzi yudafi'ul ghaita, yang menahan dirinya daripada buang air besar. Jadi kalau pengen buang air besar ya harus dibuang dulu ya. Kemudian bersuci lagi baru sholat. Yang ketiga, as-salatu haziqan wa huwa alladhi yudafi'ur riha. As-salatu haziqan, bermula salatnya orang yang haziqan. Apa maksud haziqan? Wa huwa allazi yudafi'ur riha, orang yang menahan dirinya dari buang angin. Ya, buang angin. Ini sering nih, pasti sering. Kalau antara maghrib dan isya itu banyak yang malas wudhu lagi, ya. Jadi kalau pengen buang angin ya dibuang dulu anginnya. Ini maksudnya riha, anginnya angin yang keluar dari belakang ya, bukan angin yang keluar daripada mulut, sendawa dan lain-lain, itu nggak apa-apa ya. Artinya itu kan tidak membatalkan wudu itu. Maksudnya buang angin
Paham ya maksudnya? Paham. Jangan sampai nggak paham. Soalnya angin itu banyak ya. Dari hidung juga angin. Dari mulut juga angin. Itu angin, itu banyak angin. Tapi yang dimaksud adalah angin yang membatalkan wudu. Nah, kemudian yang keempat, as-salatu hakiman. Makruh orang yang hakiman, salat orang yang hakiman, wa huwa allazi yudafi'ul baula wal ghaita, yakni orang yang menahan dirinya dari buang air kecil dan buang air besar. Nah, ini dua-duanya ditahan. Dia sudah pengen buang air besar iya, pengen buang air kecil juga iya. Tapi malas wudu, akhirnya dia salat. Salat yang seharusnya 5 menit jadi 1 menit. Nah, kira-kira begitulah. Ini makruh ya, makruh. Tapi kalau makruh ini sah atau tidak sah? Sah ya, sah ya. Tapi makruh. Bagaimana kalau datang tiba-tiba? Datang tiba-tiba. Kan Pak, kan kita enak kalau misalnya sebelum sholat ya. Sebelum sholat sudah ada rasa ingin buang air kecil. Kan itu enak, kita tahu Pak itu kan makruh, jadi saya nggak mau sholat saya makruh, maka saya ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu, lalu berwudu, lalu sholat lagi. Bagaimana kalau keinginan itu datangnya di pertengahan sholat? Mana yang lebih bagus? Dibatalkan saja itu sholat, lalu berwudu lagi, atau ditahan sampai selesai? Hah? Ditahan sampai selesai? Kata siapa? Karena sudah niat wajib. Ya, jadi selagi itu bisa ditahan, maka ditahan. Jika kita yakin sholatnya bisa kita laksanakan secara sempurna, maksudnya rukun-rukunnya bisa kita kerjakan semuanya, baik itu rukun qauli atau rukun fi'li. Selagi kita bisa tahan dan kita bisa melaksanakan rukun sholat berupa bacaan al-fatihahnya, tasyahudnya, kemudian gerak-gerakannya sudah masih bisa kita laksanakan ya dengan tumakninah, maka kita selesaikan dan ditahan. Tapi kalau sholatnya sudah nggak bisa lagi kita laksanakan dengan benar, maksudnya kita sudah nggak bisa lagi menjaga tumakninahnya karena cepat sekali sholatnya, atau bacaannya juga termasuk bacaan daripada Al-Fatihah itu sudah tidak lagi kita yakini akan sesuai dengan ketentuan membacanya, maka sholat pada saat itu dibatalkan ya. Kemudian kita bersuci lagi lalu melaksanakan sholat kembali. Paham ya? Nah, paham. Jadi ini seperti itu. Kemudian yang kelima adalah as-salatu ta'iqun lit-ta'ami al-hadiri in wasi'al waqtu. As-salatu ta'iqun lit-ta'ami al-hadiri in wasi'al waqtu, yakni salat dalam keadaan ia itu tertarik dengan makanan yang ada di sekitarnya, dan makanan itu adalah makanan yang dekat dengan dirinya. Jika waktu sholat masih panjang, maka makruh dia sholat. Ya kan? Oh, itu sering itu kalau di rumah-rumah orang lagi apa itu? Kalau kita buka puasa di rumah umpamanya, buka puasa di rumah, makanan semua sudah dihidangkan, tempat sholatnya pun di samping itu. Kita sudah makan sedikit, wah enak sekali masakannya. Selanjutnya sudah tiba waktu buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita baca doa, kita makan sedikit. Terus kita itu sudah benar-benar ingin makan, dan makanan itu ada di sekeliling kita ini. Kita sholat dalam keadaan hati kita terpaut, punya ketertarikan yang sangat kepada makanan yang ada di sekeliling kita itu, maka makruh dia sholat pada saat itu. Yang benar dia makan aja dulu, ya kan? Jika waktu masih panjang, maksudnya dengan ia makan waktu sholat tidak
habis. Tapi kalau waktu sholat sudah mau habis, dia tertadi pada makanan, maka dia tidak boleh mendahulukan makan itu daripada sholat. Dia harus sholat dulu, walaupun dalam keadaan makruh, nggak masalah kan, karena dia harus melaksanakan sholat pada saat itu. Paham ya? Paham? Paham nggak? Paham. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, as-salatu ghadbanan. Bermula salatnya ghadbanan, marah, dalam keadaan marah. Ya Allah, ini kadang-kadang juga kan kalau lagi datang amarah orang sholat, tapi masih bagus orang tuh marah, dia masih masuk sholat, masih mau sholat. Kadang-kadang orang marah udah nggak mau juga sholatnya, karena emosi pergi dia, lalu nggak sholat. Nah, jangan sampai. Karena marah ini sifat manusiawi juga, artinya ada saja kadang-kadang orang itu bisa terpancing kemarahannya, baik dia marah dengan anaknya, marah dengan adiknya, atau marah dengan siapapun. Dalam keadaan orang masih marah itu, maka sholat makruh dia melaksanakan sholat pada saat itu. Maksud makruh melaksanakan sholat pada saat ini, anjurannya dia menghilangkan rasa marahnya terlebih dahulu, baru dia laksanakan sholat. Oh Pak, saya kalau marah 3 hari, Masya Allah, saya kalau marah 3 hari jadi nggak sholat. Apa begitu? Ya tidak. Andainya dia tidak bisa menghilangkan rasa marahnya dalam waktu yang lama, dia harus tetap sholat walau dalam keadaan marah. Sholatnya makruh ya nggak apa-apa, dia harus sholat, karena sholat ini hukumnya wajib. Nah, dalam kalimat-kalimat ibarat para ulama itu memang mengisyaratkan, menunjukkan bahwa kemarahan itu semestinya nggak berlangsung lama, ya, tidak menghabiskan satu waktu sholat. Coba dia marah di waktu zuhur, ya kan, marah waktu zuhur. Nah, dia tahu bahwasanya sholat dalam keadaan marah maka makruh, maka dia tahu kan berapa lama waktu zuhur itu. Nah, seperti itulah maksimalnya lamanya marah. Jangan sampai habis waktu zuhur dia masih marah. Usahakan masih ada sisa waktu ya, sebelum masuk waktu asar marahnya sudah habis ya, sehingga dia sholat dalam keadaan tidak marah. Jadi marah itu begitu, bukan berkepanjangan 3 hari. Nambah lagi Pak, tanggung. Seminggu. Seminggu nggak cukup juga, kabur kan ke rumah orang tuanya. Tidak boleh. Ya, begitulah. Namanya marah itu kan dari siapa? Nah, itu. Jadi jangan dipelihara lama-lama. Kalau marah tuh ya manusiawi juga, banyak orang. Kadang-kadang kan marah, ada aja sebabnya kan. Namanya juga godaan, kadang-kadang orang marah. Tapi biarpun marah, jangan berlebihan. Dan jangan lama-lama. Usahakan tidak menghabiskan waktu sholat, dia sudah tidak marah lagi. Andai memang benar-benar berat marahnya, besar yang menjadi sebab kemarahannya, sehingga lama marahnya itu, maka walau dalam keadaan marah dia harus tetap sholat. Tapi sholatnya pada saat itu makruh. Maksudnya dia makruh memilih waktu sholat saat marah. Kalau sholatnya tetap wajib. Yang ke-8. Hah? Oh, Masya Allah. Oh iya, betul. Ini di bawah ini. Mohon maaf, terima kasih. Yang ke-6 ya, yang ke-6 dulu, yang ke-6. Yang ke-6, as-salatu hafizan wa huwa labisul khaffid dayyiqi. As-salatu hafizan wa huwa labisal khaffid dayyiqi. Bermula salat orang yang hafizan. Siapa orang yang hafizan? Salatnya labisu, orang yang memakai al-khuffid dayyiqi, orang yang memakai muzah atau sepatu yang terlalu sempit. Sudah kan kita belajar dulu bab salat dengan muzah? Sudah kan? Jangan bilang belum. Salat sambil memakai sepatu waktu bab wudu, ya kan?
kita boleh mengusap sepatu bila kita melakukan perjalanan yang lama, dengan syarat sebelum kita memakai sepatu kita dalam keadaan suci. Maka kita dalam perjalanan naik kendaraan umpamanya, ketika kita berwudu kita boleh pada waktu giliran membasuh kaki boleh tidak dibasuh kakinya, tapi hanya diusap dengan tangan yang terkena air. Itu namanya muzah ya. Nah, kalau kita sholat dengan menggunakan sepatu yang terlalu sempit, hukumnya makruh. Kenapa kira-kira itu? Tidak nyaman ya, bisa menyebabkan tidak sempurna daripada tumin kita. Walaupun kita pakai sepatu, kaki tetap harus ya nyaman ya. Pada saat kita sujud ya harus kaki sama ya, posisinya seperti dia menempel pada sajadah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, as-sholatu ghadbanan, sama ya tadi ya, salat dalam keadaan marah. Yang ketujuh. Nah, sekarang yang kedelapan, as-sholatu muttabi'an, bermula salat muttabi'an. Apa sih maksud muttabi'an itu? Muttabi'an itu sintek terangan. Muttabi'an itu artinya seseorang itu memasukkan daripada pakaian ihram pada ketiak bagian kanan ya, hingga menyelimuti kaki. Jadi salah dalam memakai pakaian ihram. Kalau memakai pakaian ihram itu bagian pundak mana yang terbuka? Pundak kiri, sehingga kain ihramnya itu dimasukkan ke ketiak bagian kiri. Nah, terbalik menggunakan ini. Jadi ia menggunakan kain ihramnya, memasukkan kain ihramnya itu pada ketiak sebelah kanannya sehingga dia sampai menutup pada kakinya. Itu makruh. Kemudian yang kesembilan, as-sholatu na'isan, bermula sholatnya na'isan, orang yang ngantuk. Wah, ngantuk juga makruh rupanya. Jadi bagaimana Pak kalau saya ngantuk? Nggak usah sholat. Iya, nggak usah sholat selagi ngantuk. Bagaimana caranya supaya tidak ngantuk lagi? Cara supaya nggak ngantuk lagi ini bagaimana? Wudu. Setelah wudu masih ngantuk juga. Caranya gimana? Obat ngantuk apa obat ngantuk? Tidur. Ya tidur. Dengan catatan syarat tidur tuh, waktu masih panjang. Yang kedua, dia memiliki kebiasaan bisa bangun tepat waktu. Artinya dia bisa menjamin dirinya bangun sebelum waktu sholat habis. Yang ketiga, dia memiliki saksi. Makna saksi itu orang yang menjaga dia. Contohnya suaminya di sampingnya, dia izin saya mau tidur setengah jam, nanti setelah setengah jam bangunkan karena belum sholat, maka itu boleh. Tapi kalau waktunya sudah mepet, andai dia tidur maka dia akan kehilangan sholat, maka pada saat itu dia tidak boleh tidur, maka dia harus melaksanakan sholat walau dalam keadaan ngantuk, ngantuk biar makruh, yang penting sholat, karena sholat ini wajib. Nah di sini ibu sekalian, ketika ngantuk itu menjadi alasan orang boleh menunda sholatnya, itu kan menunjukkan betapa pentingnya sholat itu dengan sungguh-sungguh kan. Sampai sesuatu yang bisa menyebabkan dia kurang sungguh-sungguh sholat itu menjadi penyebab boleh ditunda sholatnya. Artinya sekarang ibu ngantuk nih, ya udah tidur, jangan paksakan sholat. Kenapa? Karena makruh orang sholat dalam keadaan ngantuk. Tidurlah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu harus sungguh-sungguh. Jangan ketika dia bangun dari tidur itu sholatnya sama aja dengan sholat ketika dia ngantuk, buru-buru iya, kemudian malas iya. Kan kelihatan orang sholat malas tuh, kelihatan kan? Harusnya tangannya terangkat bener, yang segini aja. Allah Akbar. Harusnya sujudnya itu sampai sempurna, baru nempel jidatnya. Lagi itu sholat kayak mau, kayak enggak, kayak mau, kayak enggak, itu kan? Seadanya aja gitu ya.
Oh, seadanya aja. Yang mestinya dia baca ayat kan, baca surat biar sunnah. Enggak lah, kan enggak wajib. Yang wajib kan rukun. Rukun itu Al-Fatihah. Cukup baca Al-Fatihah saja, enggak usah baca ayat. Itu mah sama aja dia ya. Nah, itu salah satu isyarah ya. Ketika kita ini dimakruhkan sholat dalam keadaan ngantuk, berarti itu menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam keadaan sungguh-sungguhnya khusyuk. Ya, kalau sholat harus khusyuk. Khusyuk itu seperti apa khusyuk? Khusyuk sholatnya orang awam itu minimal dalam 3 keadaan. 1, ayo coba apa kemarin sudah. Menurut Imam Al-Ghazali, khusyuk dalam sholat itu minimal pada 3 tempat. Silakan ibu-ibu ingat-ingat, saya minum dulu. Kalau nggak ketemu, sampai ketemu ya. Silakan. Ibu-ibu ini mudah ingat, susah lupa. Apa? Ya, ayo dicari. Temu nggak? Nah, perhatikan. Saya aja masih ingat kok. Ya, masa 1 lawan berapa 10 orang kalah yang rame-rame ini. Salatnya orang seperti kita, khusyuk itu minimal pada 3 keadaan. Dalam satu salat, kita mesti ingat pada salat kita saat kita baca ya takbiratul ihram ya harus Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lillah dan seterusnya. Inni wajjahtu wajhiya. Pada saat itu inni wajjahtu wajhiya, ya Allah sesungguhnya aku menghadapkan wajahku padamu. Ketika kita mengucapkan ya Allah sesungguhnya saat ini aku menghadapkan wajahku padamu, semestinya kita ingat Allah, kan kita menghadapkan diri pada Allah kan, bukan ingat jemurannya yang belum diangkat, bukan, tapi ingat Allah. Jadi yang pertama minimal kita ingat dengan sholat kita saat kita membaca apa? Doa iftitah pada kalimat inni wajjahtu. 1, itu sudah dikasih bocoran. 2, saya minum lagi. Ya, alhamdulillah sudah ingat ya. Saat membaca surah Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga apa? Saya minum lagi. Ini wajah Pada saat tahiyat ketika membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah? Ya berarti sholatnya itu diingat yang mana nanti? Oh, ingat semua ya ibu-ibu ini dari awal sampai akhir, ingat ya, khusyuk ya. Alhamdulillah. Nah, ingatlah 3 itu ya. Jangan cepat-cepat lupa ya. Jangan cepat-cepat lupa. Nah, sampai di mana tadi? yang penting yang Al-Fatihah hanya padamu aku. Ya, itu kan, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku mau meminta
pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai di mana tadi? Lupa ya? Ngantuk. Ngantuk kan? Ngantuk. Yang ke-9. Yang ke-10. Tadi ketemu enggak di bukunya? Yang 3 itu? Enggak ketemu? 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 Halaman 210. Ya, kasih tanda di lingkar yang besar. Halaman berapa, Bu? 210. Nah, 210 ya. Dibuka 210, dikasih tanda. Nanti ingat-ingat lagi itu. Khusuk ya. Khusuk dalam sholat. Nah, selanjutnya nomor yang keberapa? 10 kan? Tadi apa tadi? Ngantuk. Oh, ngantuk. Ngantuk. Sekarang yang ke-10. Makruh sholat berdasarkan keadaan orang yang sholat. As-sholatu mutalassiman lirrajuli wa mutanaqqiban lil mar'ati. Bermula sholat bercadar bagi laki-laki dan penutup muka bagi wanita. Ya. Jadi sholat dalam keadaan bercadar bagi laki-laki dan menutup muka bagi siapa? Bagi wanita. Laki-laki bercadar. Bercadar bagi laki-laki maksudnya menutup mulutnya di sini, tertutup. Cadar ya. Ya namanya juga lagi perang, biar nggak dikenal. Itu mah beda pengecualian. Kan mereka nggak kelihatan lagi sholat kan, lagi ngomong. Kalau sholatnya dibuka lah, ya kan? Kan nggak kelihatan lagi sholat kan? Iya. Kemudian sholatnya perempuan yang apa? Menutup muka, mukanya tertutup seluruhnya. Kalau yang kelihatan matanya doang itu bisa. Lah itu. Paham nggak maksudnya? Kalau laki-laki makruh dalam keadaan memakai cadar. Pakai cadar itu orang masih ada yang kelihatan daripada matanya, bulu matanya masih kelihatan. Itu kalau laki-laki yang begitu hukumnya makruh. Kalau perempuan tidak makruh. Walaupun misalkan kan ada Ustaz, kalau perempuan kan bisa biasanya kan yang udah bercadar yang nggak mau kelihatan memang sholat pun misalkan ada laki-laki yang bukan ibunya itu nggak dibuka, misalkan tinggal kelihatan matanya aja. Ya itu makruh namanya. Makruh. Sebaiknya dilepas ya, makruh. Jika tidak takut pada fitnah begitu. Sama dengan orang tuh ketika tawaf tuh nggak boleh pakai cadar. Ya. Kalau tawaf seorang perempuan yang tawaf melaksanakan ibadah haji, tawaf pakai cadar itu nggak sah tawafnya. Ya, dalam keadaan yang aman. Jadi semua orang tuh coba lihat kalau orang melaksanakan haji atau umroh ketika dia tawaf semua nggak ada yang pakai cadar kan? Tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak boleh pakai cadar dalam keadaan tawaf. Nah itulah menurut sebagian ulama menyatakan bahwasanya itu hukumnya sunnah pakai cadar itu, tidak wajib. Andainya dia wajib, artinya muka itu bukan aurat. Andainya aurat tidak mungkin boleh dibuka saat ibadah kan? Nah seperti itu. Tapi itu perbedaan pendapat ulama lah. Baik, kemudian yang ke-11 as-salatu makshufar ra'si wal mankibi. Bermula salatnya orang yang terbuka kepalanya, wal mankibi dan pundaknya. Jadi kalau laki-laki itu terbuka kepalanya, artinya dia salat nggak pakai kopiah, salat nggak pakai kopiah. Sering kan? Orang rajin benar ke masjid, hobi ke masjid. Subhanallah tuh. Salut kita dengan rajin. Tapi kok kalau ke masjid nggak pakai kopiah, kenapa ya? Rambutnya panjang pun.
Nggak tahu kenapa. Kalau nggak ada kopiah, mungkin nggak ada ya. Nggak punya kopiah kali. Terlupa. Nah itu makruh hukumnya. Sholatnya sah tapi makruh. Dan terbuka pundaknya terbuka. Ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan terbuka pundaknya, ya tidak sah. Itu auratnya laki-laki itu memang sedikit. Laki-laki itu auratnya bainas sirri war rukbah, antara pusar dan lutut. Maksudnya pusarnya tertutup ikut menjadi aurat, lututnya juga. Jadi andai orang pakai celana pendek yang menutup pusarnya, lutut tertutup, sholat dia sah. Kenapa? Karena hanya itu aurat daripada laki-laki dalam sembahyang. Tapi makruh andai ada orang, yakni laki-laki, yang sholat dalam keadaan kepala terbuka, maksudnya tidak memakai tutup kepala, dan dalam keadaan pundak terbuka, maksudnya tidak pakai baju. Pernah kan lihat seperti itu? Pernah, banyak zaman dulu. Kalau di sawah-sawah itu kan, orang pergi ke sawah kadang-kadang kan cuman pakai sarung aja kan, sarung di bawah itu kan, di leher, terus pergi ke sawah. Namanya di sawah kerja kan, selain juga pakaian kerjanya kan kotor semua. Akhirnya dia mandi, dia sholat. Soalnya pakainya yang ada bersih hanya sarung. Itu nggak apa-apa ya, sah sholatnya. Tapi makruh. Sampai mana? Yang keberapa tadi? 11 ya? 11. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 as-salatu fi saubin min ghairi ay yaj'ala ala atiqihi syai'an. Salatnya orang yang tiada ia meletakkan sesuatu pada lehernya. Jadi ini kalau tidak salat menggunakan sorban seperti ini, itu makruh juga taruh. Sering ya. Artinya tidak ada sesuatu yang diletakkan pada pundaknya. Sini. Ya di sini atau di sini. Makruh. Kemudian yang ke-13, as-salatu fi saubin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi. Bermula salat yang pada pakaiannya tasawiru, terdapat gambar, aw syai'un yulhihi, atau terdapat sesuatu yang bisa mengganggu. Ya, salat bajunya warna-warni, banyak sekali tanda tangan gitu ya. Pakai salat, pakai jubah putih, tanda tangan semua teman sekolah dia, satu angkatan. Robert, satu lagi tanda tangan lagi, siapa lagi sini? Joko, terus lagi banyak ya. Dia ada gambar-gambarnya. Gambar apa? Itu terserahlah, pokoknya gambar-gambar. Atau pada sesuatu yang bisa mengganggu, apa saja lah ya. Yang ada pada bajunya terlalu banyak ininya. Ukir-ukiran, apa namanya? Ukir-ukiran apa? Motifnya terlalu banyak ya. Terlalu rame. Meriah gitu ya. Pelangi. Makruh ya, pada sesuatu yang kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu. Tapi ya namanya sholat itu kalau ada makruh itu kenapa? Sebenarnya makruh itu karena dia ada potensi mengganggu orang, ya kan? Kita sholat di belakang orang, gitu. Di punggung kita banyak bacaan-bacaan, alamat, nomor telepon. Akhirnya orang belakang kita, daripada saya ketinggalan bapak itu nanti saya ada nomor telepon di bajunya, tulisnya dulu nomor telepon sambil sholat. Gitu ya. Hukumnya makruh karena ada potensi mengganggu orang gitu kan. Nah, dalam hal seperti ini sebenarnya yang salah itu siapa? Enggak mesti yang salah itu orang yang pakai baju warna-warni atau baju yang berlukis-lukis.
Tapi orang yang sholatnya itu yang salah. Orang sholat itu disuruhnya melihat ke tempat sujud, kenapa matanya kemana-mana? Artinya dia yang salah. Bukan semata-mata orang yang pakai baju dengan banyak pernak-pernik itu. Jadi maksudnya dua-dua ya. Yang pakai baju berusaha supaya tidak terlalu pakai baju yang banyak sekali gambar-gambarnya. Yang sholat berusaha laksanakan sholat sesuai tuntunan. Artinya kalau sholat nggak usah ngeliatin punggung orang, terserah orang mau pakai baju, mau enggak kan, itu urusan orang. Kalau kita sudah dalam sholat itu nggak usah mikirin apa-apa. Orang mau koprol-koprol di samping di depan terserah ya. Yang penting kita sholat sampai selesai sholat kita. Kita lihat itu tempat sujud kita. Lihat ke depan. Kalau kita melihat ke tempat sujud kan ya kelihatan kan, walaupun di depan kita ada gambar gajah yang besar, ya kan? Ya kan? Tapi kalau mata kita angkat, nah itu kan sudah menyalahi aturan sholat. Kenapa mata kita sudah kita angkat lurus melihat punggung orang, gitu kan? Seperti itu. Walhasil orang sholat pakai baju yang berwarna bergambar-gambar atau ada sesuatu pada pakaiannya yang bisa berpotensi mengganggu, hukumnya makruh. Kemudian yang keberapa? Yang ke-14. Yang ke-14 as-salatu mustamilan kastimalis samai. Bermula salat seseorang yang semua badannya tertutup sempurna. Enggak ada bagian badannya yang bisa keluar dari pakaiannya. Seperti orang digulung dalam karung. Orang salat dalam karung. Pak, saya ini enggak bisa bikin baju. Udah nggak habis pemukenanya, nggak ada udah, ya kan? Saya punya cuman karung yang besar, dipakainya karung diikat belakangnya. Sholat di dalam dia, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena itu menutup aurat. Tapi makruh, tangannya nggak bisa keluar. Ada orang datang, apa ini katanya, orang gerak-gerak dalam karung, kiranya kucing. Katanya ada orang lagi sholat. Paham maksudnya? As-salatu mustamilan kastimalis samai. Sholatnya orang yang seluruh badannya terbungkus oleh pakaian yang tidak memiliki celah untuk mengeluarkan tangannya. Bulat aja pokoknya, seperti karung, dimasukin karung sholat dalam karung. Kalau zaman sekarang ibu sekalian jarang terjadi ini, mungkin nggak bisa susah ditemukan. Tapi kalau zaman dulu, orang zaman dulu itu masih susah punya pakaian. Pakaiannya masih terbuat daripada kulit-kulit kayu yang dihaluskan. Bisa bayangkan, orang yang punya baju nggak terlalu banyak, itu pun baju terbuat dari wool. Orang yang memelihara ternak berupa kibas yang ada woolnya itu, mereka itulah yang punya baju. Itunya dicukur, kemudian ditenun jadi benang, jadilah baju. Makanya ada seperti zaman dulu itu, kalau di kampung-kampung itu peninggalan orang-orang tua-tua terdahulu, pakaian itu sederhana sekali, kainnya udah bagus sebenarnya, itu seperti karung goni itu pakaiannya orang zaman dulu. Nah kalau sekarang kan susah, mau apa aja ada sekarang ya, mau jenis pakaian seperti apa itu sudah ada. Nah, maka zaman dulu orang bisa aja sholat, nggak ada, adanya dia punya kain yang lebar seperti ini, dia nggak ada mau kena. Ya daripada nggak sholat kan, sholat semua itu aurat, maka dia berkemul di dalam ini, diikatnya. Tuh makruh ya, makruh. Tapi makruh ini sah atau tidak? Sah. Kemudian yang ke-15 as-sadlu wa huwa ayul qiyatara fairidai minal janibaini fayasibal ardi. As-sadal, maksud as-sadal, seseorang itu menjatuhkan kedua ujung ridanya, selendangnya, sampai ia menyentuh tanah, saking panjangnya. Nah, kalau ini enggak, karena pendek. Ada yang panjang, nah sampai seperti itu.
Jadi yang ujung ini nyentuh tanah, yang ujung satu lagi nyentuh tanah. Itu makruh. Jadi kalau kira-kira kepanjangan nyentuh tanah ya dilipat gini, ya. Nah, ini. Atau ditaruh di sini. Yang penting dua-duanya tidak menyentuh tanah pada kedua bagian kiri kanannya. Nah, itu yang ke-15. Yang terakhir ya, yang ke-16 al-isbalu. Isbal, ini bagi laki-laki. Wa huwa yursila saubahu hatta yusibal ardi. Seseorang memanjangkan akan kainnya sampai ia menyentuh pada tanah. Itu isbal namanya, menutupi dua mata kakinya. Itu isbal. Isbal itu hukumnya makruh jika tidak ada niat untuk sombong. Tapi kalau isbalnya itu tujuannya untuk menyombongkan diri, maka hukumnya haram. Ya? Nah, itu isbal namanya. Zaman dulu, zaman jahiliyah, isbal itu ciri kesombongan. Kenapa? Karena di antara orang-orang pembesar Arab, bila ia ingin menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya berupa harta, kedudukan dan lain-lain, mereka memakai pakaian yang menjulur sampai ke tanah, sehingga sampai ditarik-tarik itu, oh itu menunjukkan orang besar, menunjukkan akan kesombongan. Maka isbal itu namanya isbal, hukumnya haram jika tujuannya untuk sombong. Namun jika tujuannya bukan untuk sombong, tapi karena kebetulan saja kainnya kepanjangan, maka hukumnya makruh. Paham? Paham. Baik, cukup. Pas jam 3. Sekian saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat berkaitan dengan perkara yang makruh di dalam sholat, dipandang dari keadaan orang yang sholat. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanya berkaitan dengan yang makruh ini atau berkaitan dengan perkara yang lain, boleh. Silakan. Mana? Boleh. Tapi kalau ada masalah ini dulu. Kalau udah nggak ada, oh ya. Nanti tema yang lain selanjutnya.